Iya, iya, iya. Nafas. Iya. Assalamualaikum. Ya, ada kepentingan dengan Tuan Raja Wages. Baik, jika memang perlu dibicarakan terlebih dahulu, silakan. Raga-raga, Oh, ya, siapa? silakan Tuan. Allah. Dia ketiga anaknya. Oh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mantap, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa kalian sebenarnya? Tim Pasek. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Tim Pasek. Tujuan kami menuju ke sini itu mau bertemu dengan Tuan Raja Wages Batara. Ada keperluan apa? Sehingga kalian ingin bertemu dengan Tuan Raja Wages Batara. Intinya ada yang pertama, saya ingin silaturahmi. Kebetulan saya ini masih saudaranya Maguru Santanu. Saya di sini datang ke sini diantar Maguru Santanu. Berarti kalian sudah berbuat janji dengan beliau, Tuan Raja. Berbuat janji sih belum. Namun kata yang Maguru Santanu, saya suruh datang saja ke sini, insya Allah nanti bisa bertemu langsung. Itu informasinya. Ya. Namun di sini saya tidak ingin ceroboh karena sampai detik ini adalah pertama kalinya ada seorang manusia yang datang ke kerajaannya dan ingin bertemu dengan Tuan Raja secara langsung. Saya ingin menanyakan, apakah benar Tuan Raja mengenal dengan Santanu yang kau sebutkan itu? Oh. Ya monggo dicek saja kalau jenengan kurang percaya dengan kita. Dikonfirmasikan saja monggo. Baiklah, tunggu sebentar. Yang salah. Ngomong di. Kupelet ya, Iki. Onlaten mandi. Apa? Ada apa-apa didamping apa didamping. Bunga anak 10 gawe kon ada bareng. Yang mengatakan dia adalah murid dari Guru Santanu. Baiklah, Tuan Raja. Jika memang Tuan Raja mengizinkan mereka kemari. Siapa ini namanya? Tuan, namanya siapa? Belum kenalan kita. Perkenalkan, nama saya Adipati Samiran. Samireng. Samiran. Oh, Samiran. Mohon maaf. Bleaching. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Saya sudah berbicara dengan Tuan Raja. Beliau mengizinkan untuk kalian masuk. Dan ternyata benar, Tuan Raja begitu dekat dengan guru kalian, yaitu Santanu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan Samiran. 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 Baiklah, Merah. silakan. Kalian lanjutkan. Terima kasih. Samir. Kue ya, kue. Tunggu lek. Nanti kalau kamu bikin kerjaan cari adipatinya yang namanya Pukisan. Jujur ada enggak? Apa Samiran, Pak?
Assalamualaikum. Pucungan. Pucungan merah. Tunggu. Ini tawang ini. Mas, bukan terawang ini. Ini mau loh tidak. Wah, tunggu. Aduh. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan Raja, perkenalkan, nama saya Ganang. Assalamualaikum, saya Diki. Assalamualaikum, saya Marcel. Saya Baik. Orang kita sikil. Bagas Batara. Saya sudah mengetahui kalian. Karena guru kalian tadi menuju ke kerajaanku dan mengatakan bahwasanya murid-muridnya ataupun cucu-cucunya akan hadir dan menemuiku. Silakan duduk. Terima kasih Tuan Raja. Bagaimana manusia? Jadi seperti ini Tuan Raja. Sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya, mungkin sudah mengganggu waktunya Tuan Raja. Pertama, saya datang ke sini ingin menyambung tali silaturahim terhadap Tuan Raja, mungkin agar lebih mengenal dan menambah saudara. Yang kedua, saya ingin mendiskusikan sebuah permasalahan mengenai kemaslahatan umat manusia, khususnya di wilayah tempat saya tinggal. Ada sedikit yang mungkin sudah melenceng dari garis keakidahan umat muslim, yang dimana kami tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi terus menerus, dan dimana permasalahan itu saya rasa itu perlu didiskusikan dengan panjenengan Dan diselesaikan. karena saya mendengar kabar ini ada kaitannya dengan keluarga besar dari panjenengan. Ya, lalu seperti ini Tuan Raja Bagas Batara. Ada salah satu umat manusia, beliau sekarang sudah tiada, bernama almarhum Darman. Beberapa pekan ini menjadi bahan perbincangan dan kabar yang kurang mengenakan, dimana setelah kematiannya Darman itu yang pertama sekarang meneror atau menakut-nakuti para warga, dan tujuannya si Darman itu ingin meminta tumbal. Ternyata usut punya usut, semasa hidupnya si Darman itu telah menggayuh sebuah ilmu terhadap sosok raja, yang informasinya raja itu adalah saudara dari panjenengan yang bernama Warang Batara. Terakhir kemarin itu meneror salah satu temannya yang dulunya pernah berguru bareng, itu ingin sekali meminta tumbal agar jasadnya si Darman itu tenang. Ternyata Darman telah meminta ilmu terhadap Warang Batara atau mungkin adik jenengan yang sekarang telah memiliki sebuah kerajaan Susuh Batara Konde, itu untuk menjadi kebal kematian. Sudah terbukti meninggal berkali-kali namun tetap saja masih hidup. Seperti itu. Sebenarnya saya sudah menduga ketika Maha Guru Musandanu datang ke tempat saya. Dia menceritakan bahwasanya murid-muridnya ataupun cucu-cucunya sedang dalam masalah, yang mana masalah itu berkaitan dengan adik saya, Warang Batara. Yang pertama yang saya ingin ucapkan kepadamu, yang ingin saya katakan, ketika pengikut ataupun bahkan Warang Bataranya langsung meminta tumbal apapun itu,
baik hewan apalagi manusia. Tolong, jangan kau ikuti, jangan kau turuti. Itu bukan sesuatu yang baik. Dan itu sangat merugikan siapapun yang terlibat. Sebenarnya saya sudah bingung harus berbuat apa. Dulu Warang Patara itu adalah makhluk yang baik. Sebagai seorang adik, dia sangat menuruti apa yang saya katakan sebagai seorang kakak. Dia sangat penurut terhadap orang tuanya, terutama ayah kamu. Mungkin saya akan menceritakannya dari awal. Silakan Raja. Kami berdua dilahirkan di sebuah kerajaan. Dari lahir kami berdua sangat berkecukupan. Dan baik saya maupun adik saya Warang Patara selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh ayahanda saya. Selalu menuruti apa yang dikatakan oleh ayahanda kami berdua. Sampai pada akhirnya tiba saatnya ajal menjemput ayah kami berdua. Meninggalkan kami semua di dalam kerajaan. Setelah itu, terjadi huru-hara di kerajaan. Siapakah yang akan menggantikan posisi ayah saya menduduki tahta kerajaan? Para keluarga di kerajaan takut kami berdua akan berselisih untuk merebutkan tahta kerajaan dan semua isinya satu sama lain. Namun, pada aslinya, saya dan Warang Patara tidak sedikit pun memperebutkan sesuatu hal yang tidak perlu direbutkan, saya rasa. Kami berdua memahami, dan kami berdua adalah makhluk yang patuh. Tidak mungkin saudara satu sama lain akan berebut sehingga menumpahkan darah kita masing-masing. Saya membuat perjanjian bersama Warang Patara dengan membagi harta dan ilmu yang dikuasai ataupun yang sudah dipelajari oleh ayahanda saya. Kebetulan saya sebagai seorang kakak, saya mendapatkan tahta dan harta milik ayahanda saya. Dan adik saya, Warang Patara, dia lebih memilih untuk meminta ataupun ingin diwarisi kitab yang selama ini sudah dipelajari. Kitab untuk mengembangkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ya. Singkat cerita, kami berdua memiliki keluarga masing-masing. Warang Patara tidak mau lagi bertempat tinggal di kerajaan karena dia merasa sudah dewasa dan harus mandiri di luar sana. Saya pun membiarkan sebagai seorang kakak. Namun ketika saya ingin memberikan setengah dari harta yang sudah diwariskan kepada saya, dia tidak mau. Dia lebih memilih kitab itu yang dia bawa. Hanya berbekal kitab itu. Saya benar-benar bangga manusia terhadap adik saya. Pada akhirnya adik saya
dia mampu mempelajari kitab yang sudah diwariskan kepada dia dalam waktu yang singkat. Semua ilmu-ilmu yang ada yang terkandung di dalam kitab tersebut berhasil dia kuasai hanya dalam waktu sebentar. Padahal almarhum ayah membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun untuk bisa menguasai ilmu yang berada di dalam kitab tersebut. Lalu Warang Patara berkeluarga. Dia memiliki seorang istri bernama Sumantri. Mohon maaf, Sumintri. Ya, mereka hidup berbahagia dan sebentar lagi akan memiliki seorang putra yang sedang dikandung oleh istrinya Sumintri. Namun di tengah-tengah jalan ada seorang perempuan yang bernama Nyai Konde. Dia datang menghancurkan keluarga tersebut. Dan lebih parahnya lagi, bukan hanya menghancurkan keluarga dari Warang Patara, namun sifat ketulusan, sifat jujur, dan mau menurut apa yang dikatakan oleh kakaknya ini, itu hilang seketika ketika Nyai Konde itu masuk di dalam kehidupan Warang Patara. Kayak dipengaruhi oleh istri barunya. Benar. Saya sebagai seorang kakak tidak tinggal diam melihat hal itu. Saya tidak mengenali lagi adik saya yang dulu. Saya seperti melihat orang lain di dalam tubuh dari Warang Patara. Sifatnya berubah Seketika itu berubah manusia. Bahkan istrinya Sumintri yang sudah jelas-jelas menemani dia dari bawah hingga sekarang memiliki kerajaan yang begitu besar, itu diceraikan dan ditinggalkan dalam kondisi dia sedang mengandung. lupa tarapan. Cantik banget apa itu si Nyai Konde? Kalau menurut pandangan saya sebagai seorang laki-laki, melihat istri dari Warang Patara, baik itu Sumintri maupun Nyai Konde, saya rasa lelaki manapun akan lebih memilih Sumintri ketika dibandingkan mana di antara keduanya yang lebih cantik. Saya tidak tahu sama sekali racun apa yang sudah dibawa ke dalam kehidupan Warang Patara oleh Nyai Konde, sehingga berhasil membuat adik saya Warang Patara yang tadinya makhluk yang sangat baik menjadi berubah 90 derajat, menjadi makhluk yang sangat sulit diatur. Bahkan ketika di dalam kerajaan saya ada acara keluarga besar, semua keluarga inti itu hadir, hanya Warang Patara saja yang tidak hadir. Adik kandung padahal ya. Ya, Sini sudah sangat membuktikan dengan wanita bisa merubah segalanya. Wanita. saya tidak bisa tinggal diam waktu mendengar Sumintri dibuang oleh Warang Patara. Saya langsung memerintahkan mata-mata yang terbaik di kerajaan saya untuk mengamati sebenarnya apa yang terjadi. Mata-mata terbaik yang dimiliki oleh saya pun tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap Warang Patara. Satu-satunya informasi yang dibawa oleh mata-mata saya ketika saya menyuruh untuk memeriksa Warang Patara adalah ternyata Nyai Konde ketika diperistri oleh adik saya, dia dalam kondisi memiliki suami. Masih punya suami. Saya waktu itu sangat jengkel. Saya bingung harus mengatakan
seperti apa terhadap adik saya. Jadi ya seperti itu manusia. Kenapa adik saya bisa berubah sampai memiliki perguruan, dan ada hal baru yang kau bawa, bahwasanya adik saya menyesatkan dari kalangan kalian manusia. Benar Tuan Raja. Bahkan saya sudah mendengar juga informasi mengenai kerajaan itu bernama Susuh Bathara Konde. Terdiri ada Bathara Guru. Itu sudah menuhankan ayahandanya sendiri. Bathara Guru itu ayahnya ya, yang bernama Rojati Mawabatara. Itu di sana dibuatkan sebuah tempat ritual di mana siapapun yang akan mengikuti ajaran tersebut itu harus bertuhan dengan Bathara Guru atau ayahandanya yang sudah tiada. Itu kan membuat beban di sana. Manusia, saya perlu meluruskan ini. Sebenarnya kitab yang diwariskan oleh ayahanda kami, yang diberikan terhadap Warang Batara itu, semua isinya menuju dalam kebaikan. Benar-benar tidak ada yang melenceng dari ilmu-ilmu yang sudah tertulis di dalam kitab tersebut. Namun yang tidak saya duga, Warang Batara malah menyelewengkan ilmu-ilmu yang sudah dia dipelajari di dalam kitab yang sudah diberikan oleh ayahanda kami. Yang menyelewengkan si Warangnya sendiri atau justru istri baru? Ya kalau dari cerita ini ya istrinya ya Mas ya. Si Konde. Konde itu Saya yakin memang benar, Nyai Kondelah dalang ya. dalangnya. Nah jenengan tidak berusaha untuk berbicara baik-baik itu tidak bisa atau gimana? Sudah melakukannya belum jenengan? Sampai detik ini, setelah Warang Batara menikahi Nyai Konde, saya tidak pernah sekalipun bertemu dengan adik saya Warang Batara. Dilarang atau bagaimana Tuan Raja? Saya tidak tahu. Setiap sepucuk surat yang saya berikan untuk ke kerajaan Warang Batara, selalu tidak ada balasan. Dan saya rasa ini sudah diatur sedemikian rupa oleh istrinya, yaitu Nyai Konde. Lalu apakah benar itu sekarang sudah memiliki 2 anak, Tuan? Benar. Anak laki-lakinya bernama Sagoro Batara. Ya, syukur. Saya masih bersyukur Warang Batara masih membawa terah keluarga Batara. Dan anak perempuannya bernama Lintang Batara. Dan yang kau maksud Batara Guru, Batara Raja, Batara Ratu, Batara Pangeran, dan Batara Putri, saya sudah mengetahuinya. Saya menganggap tadinya itu hanya sebuah jajaran yang dibuat oleh adik saya untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana kerajaannya akan dibangun dengan baik. Namun hal mengejutkan, saya menerima kabar darimu bahwasanya adik saya Warang Batara itu menjadi sumber kesesatan bagi umat manusia seperti kalian. Bahkan sampai meminta tumbal seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, apakah jenengan sebagai kakak pertama tidak memiliki solusi yang paling baik? Tidak ingin menghentikannya gitu. Atau mungkin menghentikannya menurut jenengan? Tentunya saya ingin menghentikannya manusia. Tidak rela hati. Saya sebagai seorang kakak melihat adik saya yang tersesat begitu jauh, begitu dalam. Namun apalah daya,
Untuk bertemu saja saya tidak bisa, apalagi untuk menasehati. Tetapi saya mendapatkan sebuah informasi yang mungkin ini bisa menjadi jalan untuk adik saya Warang Batara berubah. Apa itu Tuan Raja? Informasi ini bisa untuk menghentikan Warang Batara, yaitu dari suami Nyai Konde. Oh, yang Konde yang dulu bagaimana? Nah, kalau tidak salah, suami Nyai Konde itu bernama Dasmana. Dia seorang petapa yang sangat tekun. Dia sangat ulung. Keilmuannya juga baik. Namun, entah karena apa, Nyai Konde membuat dia terkunci dalam moksa, sehingga keberadaannya sulit ditemukan. Mungkin saja ketika kita berhasil membuka kuncian yang sudah dipasang oleh Nyai Konde terhadap mantan suaminya itu, kita bisa menghentikan apa yang sudah dilakukan Nyai Konde dan Warang Batara. Berarti mungkin ada ketakutan tersendiri sehingga dikunci ya? Ya, tetapi itu tadi. Dasmana, kami tidak tahu keberadaannya berada di mana, karena memang dikunci dalam moksa. Namun, ada satu jalan yang mungkin bisa kalian tempuh dan saya tempuh, yaitu melewati guru dari Dasmana. Guru. Ya. Guru dari Dasmana bernama Legong Siong. Apakah masih hidup Tuan Raja? Saya tidak tahu. Guru dari Dasmana itu masih hidup atau tidak. Tetapi guru dari Dasmana si Legong Siong itu, dia berada di hutan Lembu Bulu. Berarti untuk sementara ini jalan satu-satunya menghidupkan kembali kuncian Ya, mantan suaminya, Membuka berarti Mas. ya, membuka kembali ya kunciannya si muksanya si Dasmana benar. di Lembumbulu, Lembumbulu. perguruan Legong Siong. Gurunya bernama Legong Siong. Oh, gurunya bernama Legong Siong. Benar. Kau bisa memulai untuk menghentikan adik saya dan Nyai Konde, mungkin dari Legong Siong itu. Di mana itu Tuan Raja? Sedangkan saya baru mendengar nama tersebut. Di Lembumbulu. Kalau kalian kesulitan untuk mencari di mana tempat Lembumbulu itu, hutan Lembumbulu itu, saya akan memerintahkan mata-mata saya yang sudah mengawasi semua yang dilakukan oleh Warang Batara, Nyai Konde dan semua. Saya akan memerintahkan mata-mata saya untuk mendampingi kalian dan mengantarkan kalian menuju Lembumbulu. Masuk. Kalau memang benar-benar kalian ingin menghentikan Warang Batara, saya akan mempersiapkan semua yang kalian butuhkan. Seperti ini Tuan Raja, sebelumnya ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemauan ini benar-benar tidak ada mengandung kepentingan saya pribadi. Saya melakukan ini tulus dengan hati, menolong mereka kalau memang saya bisa. Mereka yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran dari kebengisannya si adik dari panjenengan. Apalagi ditakut-takuti membawa tumbal-tumbal
yang diminta oleh si Warang Batara. Tidak mungkinlah saya akan tetap membiarkan. Saya akan memperjuangkan hal ini, saya mohon izin, sekuat dan semampu tenaga saya sampai di titik penghabisan. Ya, Saya akan selesaikan ini kemanapun informasi yang kira-kira bermanfaat buat saya akan saya tempuh, Tuan Raja. betul. Saya benar-benar berterima kasih padamu. Saya rasa ayah saya sudah sangat bersedih melihat anaknya menjadi seperti itu di akhirat sana. Saya tidak ingin ayah saya yang sudah berbeda alam dengan saya bersedih melihat anak keturunannya menjadi seperti itu. Apa yang saja yang kau butuhkan, saya akan mempersiapkan semuanya. Ya, untuk sementara ini saya sih belum membutuhkan apa-apa kecuali informasi penting, Tuan Balik. Raja. Itu katanya nanti mau diantar ke tempat Ya, Lembung paling Bulu, itu Pak. nanti jika ada salah satu mungkin prajurit panjenengan untuk mengantar saya ke Lembung Bulu, mungkin saya membutuhkan hal tersebut untuk malam ini. Ya, segera saya siapkan mata-mata terbaik untuk menjaga kalian dan mengantarkan kalian hingga sampai ke hutan Lembung Bulu. Terima kasih, Tuan Raja. Saya yang harus berterima kasih kepada kalian. Selama ini saya tidak memiliki jalan, tidak memiliki siapapun untuk saya perintahkan menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh adik saya Warang Batara. Baiklah, jika seperti itu saya akan mungkin melanjutkan perjalanan menuju ke perguruan Lembung Bulu Legong Siong. Ya, hati-hati manusia. Ya, paling kita berkenalan dengan prajuritnya, Tuan Raja. Baik, saya akan panggilkan dia. Prajurit, datanglah. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Raja? Ada. Dulu saya pernah memerintahkanmu untuk memeriksa apa yang sudah terjadi kepada adik saya, Warang Batara. Dan saya sudah memerintahkanmu untuk menyelidiki siapa sebenarnya Nyai Konde itu. Dan kau memberikan jawaban bahwasanya di hutan Lembung Bulu itu ada perguruan di mana suami dari Nyai Konde itu pernah berguru. Kau hantarkan manusia-manusia yang baik hati ini menuju ke hutan Lembung Bulu. Dan pastikan keselamatan mereka satu persatu kau jamin. Baiklah, saya tidak ingin tugas ini kau gagal. Siapkan apa yang perlu kau siapkan. Saya mengerti. Kenalan dulu kami. Ya, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Simanta. Oke. Saya Dangi. Ini teman-teman saya ini ada Mas Ganang Setioko, Diki Prawanto, Sogun. Piratomo. Ini mohon kerjasamanya nanti. Baiklah. Ini pimpinannya. Nah, berhubung saya yang dituakan di sini, jadi saya yang memimpin. Baiklah. Dangi. Nanti jika kalian memerlukan apa saja, bisa panggil saya. Dan saya jamin tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Ya syukur kalau begitu. Ya silakan jenengan persiapkan dulu apa saja yang diperlukan. Saya menunggu di sini. Nanti jika waktunya jenengan sudah siap berangkat, kita OTW. Tahu OTW? On the way. Berangkat. Berangkat. Meluncur. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, Itu Raja. Tuan Raja, atas Saya yang kebaikan. berterima kasih. Doa baik menyertai. Terima kasih.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Jauh apa tidak? Diki Jalan Sumanta. Sumanto. mungkin jika ditempuh Sumanta. oleh saya itu hanya sekitar 4 jam. Benar. Ini jika jenengan. Jenengan Oh, Ya, berarti jika bangsa kayak kita ini Serem. bisa sampai sehari. Seperempat atau hari. 2 hari seperti itu. memang lumayan jauh dari sini. Tapi nanti saya akan mencari jalan agar kalian itu tidak. Tersesat. Ya, kami sih sebenarnya mempunyai kendaraan, tahu kendaraan kan. Hanya saja kendaraannya sudah tua, jadi ngontelnya itu sulit. Kendaraan apa sih, Mbak? Macan tua, Astagfirullah. singa, kucing gede. Tembak kok jarak kayak mbok lambene kok sosrok maning. Ini dendam. Lambe Yang sehari kucing tua apa sih? Lah ngomongin. lambene kesosrok Tolong jangan maning lah. didengarkan Tuhan ini memang rada kurang sesendok. Kenalan dulu ini, satu belum kenalan. Ini Oh, iya. namanya Mas Ade Guteng. Iya. Iya benar, ada gutang. Siapa namamu? Monggo. Saya si Manta. Oh, Sima. Ini adanya Supanto. Oh, Kakakmu jangan siap-siap dulu. Baiklah, saya akan mempersiapkan semuanya. Nanti jika sudah siap kesini lagi, kabari kami. Baiklah. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Oh, lambene terus depan ngomong kucing tua. Ya, temen kok nyemburi nyong ora nganggo perasaan. Lambene nyekiti banget. Tapi kan heksagonal kan. Kita nunggu di sini, Bu. Di sini Ngopi-ngopi nang kono kan. Iya, iya. Iya lah, ngomong bumi ya. Assalamualaikum. Salam. 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 Nas. Semuanya sudah saya siapkan. Dari perlengkapan senjata, perlengkapan untuk di jalan sudah saya siapkan. Tapi saya akan menyampaikan itu kepada ketua. Gimana? Karena ada beberapa yang harus saya Oh, lah jadi sampaikan kepada ketua. Iya kok, ketua. Apa ini sama Mas Gana aja ini? Ya, Mas, ini Mas. ini Gimana? wakil ketua. Yang menjadi ketua siapa di sini? Bang. Iya pengen ngomong ke ketua kok. wis, terus. Siap, Pak. Repot dari ketua ya. Jangan repot di ketuanya. Aku tahu tuh ketuanya, ketuaan. Ya kan. Seperti ini ketua. Bagaimana? Saya sudah mempersiapkan semuanya. Dari senjata, dari apa yang nanti buat bekal dalam perjalanan. Sudah saya siapkan. Enggak, maksudnya makanan kayak gitu. Ya bakal berarti makanan di positif itu. Ini yang dimaksud senjata apakah di sana banyak hewan buas atau apa? Di tengah-tengah perjalanan nanti, kita akan melewati ada gerombolan yang bernama gerombolan Peruk. Oh, Rombongan ketek. Ya itu berarti buruk itu bisa menyerang manusia maksudnya. Bisa. Itu dari golongan Yang saya kami. sarankan, jika nanti melewati gerombolan itu, janganlah kalian menatap matanya. Kita berjalan lurus saja. Ya, jika buruknya ngadang di depan sih gimana ngenatap? Nengkluk. Buang pandangan si ketua. Dan mereka-mereka tolong. Demi keselamatan, agar kita bisa sampai kepada perguruan Legong Siang itu. Mereka ini semua pandai-pandai, tenang saja, jangan meragukan. Gak kayak ketuanya pinter Ketuanya banget. tuh malah biasa buat ini tumbal. Maksudnya, Enggak. Ya namanya ketua kan rela berkorban seperti itu maksudnya. seperti raja saya, itu memang seperti itu. Ya, ya begitulah kalau menjadi pemimpin atau ketua. Harap mulangik lah. Ini jenengan sendiri nanti Saya ada membawa teman saya. ngerepotin enggak itu temennya. Tidak, Wah, awas kalau saya biasa ngerepotin. berpergian dengan teman saya itu. Oh ya, ya syukur kalau ngerepotin. Sebelumnya terima kasih. Apabila nanti di perjalanan kami sedikit merepotkan, kami mohon maaf. Jika tenaga kalian lelah. Tiap hari, tiap malam. Karena yang saya tahu, jalur bangsa seperti saya dan
jalur bangsa manusia itu berbeda. Oh, iya. Iki pura-pura. Ya, kami paham. Pura-pura serius di. Baiklah, tidak mengulur waktu, monggo jenengan yang di depan. Itu waktu. Mari kita bergegas ke sana. Ya, ayo. Meragukan kekuatan kami kita. Kamu ya? Iya, mau semua. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami aku diragukan. Yuk. Alhamdulillah. Ya kan. Yuk. Suwen.